Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Cipto Kubandaha, mahasiswa jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Gorontalo. Kali ini saya akan membawakan materi tentang sistem plumbing atau sistem pemipaan pada sebuah bangunan. Apa itu sistem plumbing? Sistem plumbing adalah salah satu sistem utilitas bangunan yang berkaitan dengan teknologi pemasangan pipa dan perlengkapannya untuk menyediakan air bersih dengan tekanan yang cukup dan disalurkan ke tempat yang diinginkan, serta menyediakan sistem pembuangan limbah tanpa mencemari lingkungan sekitar untuk menciptakan kondisi higienis dan nyaman yang diinginkan. Contohnya, masyarakat membuat septic tank agar tidak merusak lingkungan. Kemudian, sistem plumbing dapat didefinisikan sebagai praktek, bahan dan perlengkapan yang digunakan dalam memasang, memelihara, dan mengubah pemipaan, perlengkapan, peralatan yang berhubungan dengan fasilitas sanitasi atau drainase. Jadi, mulai dari tahap perencanaan, kemudian tahap pemasangan, praktek, sampai tahap pemeliharaan adalah seluruh rangkaian dari bagian sistem plumbing itu sendiri. Jadi, sistem plumbing diaplikasikan pada bangunan dan berhubungan langsung dengan saluran air daerah, baik itu saluran penyedia air bersih, contohnya PAM, maupun saluran pembuangan air kotor. Nah, pembuangan air kotor di sini adalah saluran di depan rumah-rumah masyarakat. Apa fungsinya? 1. Menyediakan air bersih pada bangunan. 2. Menyediakan sistem distribusi air bersih pada area yang dikehendaki dalam sebuah bangunan. 3. Menyediakan sistem pembuangan air kotor yang aman agar tidak terjadi pencemaran pada bangunan. 4. Menyediakan sistem ventilasi udara agar sirkulasi udara di dalam gedung tetap terjaga, terutama pada area pembuangan air kotor. 5. Menjadi sistem pencegahan kebakaran. 6. Menjadi sistem distribusi air hujan. 7. Meningkatkan kenyamanan pengguna bangunan. Peralatan dalam sistem plumbing. 1. Pipa. Dalam plumbing, pipa berfungsi sebagai media menyalurkan air. Pipa disusun sedemikian rupa agar air dapat mengalir menuju arah yang dikehendaki. 2. Katup. Agar laju air dalam pipa bisa terarah, dibutuhkan katup. 1. Katup gerbang. Sesuai namanya, katup gerbang bekerja layaknya sebuah gerbang yang bisa menutup dan membuka. Kemudian ada katup globe. Fungsi katup globe pada plumbing adalah mengalirkan dan menghentikan air. Mirip seperti katup gerbang, namun dengan adanya steker cakram, aliran air yang melalui katup globe akan membentuk pola S. Kemudian ada katup cek, berfungsi untuk menahan aliran balik jika pompa air tiba-tiba berhenti bekerja. Kemudian ada katup penurun tekanan. Katup penurun tekanan berfungsi mengurangi tekanan di dalam pipa. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari peralatan sistem plumbing. Nah, ada juga peralatan tambahan. Selain pipa dan katup, instalasi plumbing juga membutuhkan beberapa peralatan tambahan seperti manometer, mengatur tekanan air di dalam pipa, biasanya dipasang pada pipa pembuangan, discharge pipe, flexible joint, meredam getaran dari pompa, dipasang pada pipa penghisap, dan pipa pembuangan, Steiner, menyaring kotoran yang ukurannya kecil agar tidak masuk ke pipa, dipasang pada pipa penghisap. Cara instalasi plumbing. Nah, pertama, instalasi air bersih. Dalam instalasi air bersih, hal pertama yang perlu diketahui lebih dahulu adalah denah, plumbing, dan diagram isometri untuk menentukan jalur-jalur instalasi pipa yang akan dipasang. Pemasangan pipa dilakukan setelah pemasangan bata selesai, namun sebelum plesteran dan asian. Khusus pemasangan di luar bangunan, contohnya pipa saluran air hujan, sebaiknya dikerjakan setelah pekerjaan plesteran diselesaikan. Nah, jadi ada denah plumbing. Pipa yang telah diposisikan secara tepat harus segera ditutup dengan plak yang kuat untuk menghindari kotoran adukan masuk yang dapat menyebabkan penyumbatan. Posisi pipa yang hendak diletakkan di kamar mandi harus disesuaikan dengan saniter. Penempatan rencana instalasi air bersih dilakukan pada penempatan nut keramik agar simetris dengan luas keramik. Setelah instalasi selesai terpasang, segera lakukan uji tekan pipa untuk pipa GIP maksimal 10 bar, sedangkan untuk pipa PVC maksimal 6 bar.
Instalasi air kotor. Hal yang perlu diketahui dalam instalasi air kotor adalah dena instalasi dan diagram isometris pipa air kotor serta jalur pembuangannya. Dalam bagian perencanaan instalasi air kotor, hindari terlalu banyak percabangan yang dapat merepotkan pada sesi pengerjaan. Pemasangan sambungan antar pipa harus betul-betul rapat. Untuk air bekas mandi atau cucian harus dibuat sebuah manhole untuk mengontrol pembersihan bak kontrol. Pada tempat-tempat tertentu, lubang saluran pembuangan pun harus diberikan sebuah saringan. Selain itu, sparing harus melebihi rencana plat lantai beton dan tebal beton yang di atas plat 25 cm, sedang yang di bawah plat 15 cm. Posisi sparing harus disesuaikan dengan tipe saniter jika saniter telah ditentukan. Jika saniter belum ditentukan, maka dapat dipakai sistem block out. Sparing clean out harus dipasang secara bersamaan dengan sparing closet jika ada, di mana letak sparing clean out sebaliknya berada di samping atau dekat sparing closet. Fungsinya adalah sebagai pembersihan apabila pada closet terjadi penyumbatan. Ada beberapa jenis pipa yang digunakan instalasi air kotor. Pertama, pipa PVC, pipa HDPE, pipa besi tulang, pipa fase semen, pipa tanah, dan pipa buis beton. Gambar-gambarnya bentuknya itu seperti yang ada tertera pada gambar. Sumber pertama. Plumbing pertama kali ditemukan oleh orang Mesir dan orang Romawi yang mengembangkannya sedikit lebih jauh. Kata plumbing berasal dari kata Latin untuk plumbum. Singkatannya, plumbing adalah sistem apapun yang mengangkut cairan atau fluida untuk berbagai aplikasi di bidang masyarakat. Selesai dan terima kasih. Sekian dari saya, Dwi Ciptoko Bandaha. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.